更天学院叶无情，灵魂出击！阴地之翱翔！混，而黄金圣龙比这血脉更浓。幽灵，黄金之路，我们必须守住。 Di episode sebelumnya diperlihatkan Huo Yuhao bersama He Chaito ikut berpartisipasi dalam turnamen gelap yang diadakan oleh organisasi rahasia bawah tanah Kekaisaran Sun Moon, di mana dijelaskan setiap peserta diberi waktu 10 jam untuk merakit alat jiwa yang akan mereka gunakan dalam pertarungan. Sebelum Huo Yuhao hanya membuat 1 alat jiwa berbentuk perisai, sementara He Chaito membuat 5 alat jiwa. Lanjut cerita fase pertarungan akhirnya dimulai, kali ini tiba giliran He Chaito untuk tampil. He Chaito menggunakan 5 alat jiwa yang ia ciptakan sebelumnya untuk bertarung. He Chaito dan peserta nomor 85 melepaskan jiwa bela diri mereka di waktu yang hampir bersamaan. 6 cincin jiwa bangkit dari kaki He Chaito, sementara peserta nomor 85 hanya memiliki 5 cincin jiwa. Kedua belah pihak dengan cepat melepaskan alat jiwa pelindung mereka. Lapisan cahaya putih dengan cepat membungkus tubuh mereka. Sebuah alat jiwa seperti sabuk mulai bersinar di pinggang peserta nomor 85. Dijelaskan bahwa itu adalah alat jiwa pengumpul energi yang sangat langka. Alat jiwa ini dapat memfokuskan dan menyingkat kekuatan jiwa seseorang dalam waktu singkat. Dengan penguatan alat jiwa pengumpul energi ini, serangan nomor 85 akan dapat menyaingi insinyur jiwa kelas 6 untuk waktu yang singkat. He Chaito tidak gentar ketika dia melihat alat jiwa pengumpul energi lawannya. Dia dengan tenang mengangkat lengan kirinya dan memperlihatkan perisai yang memancarkan lapisan cahaya kuning keunguan. Perisai ini sangat tahan dan efektif terhadap semua serangan kekuatan jiwa. Peserta nomor 85 merasa hatinya tenggelam ketika dia melihat 6 cincin jiwa He Chaito. Dia tahu bahwa dia hanya memiliki 1 kesempatan untuk menang, oleh karena itu dia tidak membiarkan He Chaito melakukan serangan terlebih dahulu. Peserta nomor 85 dengan cepat menembakkan meriam jiwa kembar ke arah He Chaito. Namun He Chaito dengan sigap menahan serangan dari nomor 85 menggunakan penghalang jiwanya. Sementara peserta nomor 85 terus-menerus melancarkan serangannya, He Chaito terus berusaha menghindari serangan yang datang ke arahnya. Pada saat berikutnya, He Chaito menggunakan meriam besar di bahunya. Pilar cahaya biru melonjak di seluruh panggung kompetisi. Ketika He Chaito melepaskan serangannya, seluruh aula emas dibuat bergetar. Semua orang yang hadir dapat mendengar ledakan yang dapat memekakkan telinga. Petir yang menakutkan merobek udara membuat peserta nomor 85 merasa ketakutan. He Chaito telah menggunakan meriam petir kelas 6-nya, penghalang jiwa nomor 85 tidak dapat menahan serangan yang dilepaskan oleh He Chaito. Oleh karena itu dia ragu-ragu sejenak sebelum mengakui kekalahannya. Pertempuran berakhir dengan kemenangan yang diperoleh He Chaito. Pertarungan selanjutnya antara Huo Yuhao dan peserta nomor 98. Ketika Huo Yuhao memasuki arena kompetisi, senyum dingin muncul di wajahnya. Peserta nomor 98 juga memasuki arena dilengkapi dengan 6 alat jiwanya. Peserta nomor 98 mengejek Yuhao dengan mengatakan agar Yuhao menyerah. Dengan begitu dia tidak akan membunuh Huo Yuhao. Yuhao membalas mengatakan kalau mereka bahkan belum bertarung tetapi peserta nomor 98 begitu yakin bahwa ia akan menang. Yuhao juga menambahkan bahwa meskipun dia tidak dapat berjalan, namun dia tidak akan mudah dikalahkan. Itu karena Yuhao memiliki banyak kekuatan jiwa. Nomor 98 tertawa mendengar perkataan Yuhao. Dia bergumam mengatakan bahwa dia memiliki ratusan cara untuk menembus pertahanan Yuhao. Huo Yuhao membalas mengatakan bahwa hasilnya akan dilihat selama pertandingan. Singkat cerita pertarungan akhirnya dimulai. Huo Yuhao mengangkat perisai di tangannya. Ekspresi gelisah di wajahnya berangsur-angsur menghilang serta ia menunjukkan senyum percaya diri. Di sisi lain, 6 cincin jiwa perlahan bangkit dari kaki peserta nomor 98. Dia mulai menyalurkan kekuatan jiwanya pada meriam jiwanya. Pada saat berikutnya, peserta nomor 98 melepaskan serangan mematikan namun Yuhao berhasil memblokir dengan menggunakan perisainya. Huo Yuhao segera merilis cincin jiwanya memperlihatkan 2 cincin jiwa kuning, 2 ungu, dan 1 cincin jiwa hitam. Peserta nomor 98 sekali lagi menembakkan meriam jiwanya. Namun Huo Yuhao sekali lagi memblokir serangan lawannya menggunakan perisai miliknya. Huo Yuhao seketika merapal sebuah mantra. Seketika garis abu-abu tiba-tiba melonjak dari tubuh Huo Yuhao memperlihatkan sebuah kerangka hitam. Kerangka hitam itu muncul dan memblokir serangan peserta nomor 98.
Huo Yuhao menggunakan keterampilan nekromantik yang diberikan Yilei Kishi kepadanya untuk memanggil kerangka tersebut. Sebuah cincin jiwa abu-abu diam-diam bangkit dari kaki Huo Yuhao. Sosok bayangan hitam samar sekali lagi muncul di belakang punggung Huo Yuhao. Huo Yuhao mengangkat tangan kanannya dan mulai mengucapkan mantra sekali lagi. Sebuah pintu besar muncul di depan Huo Yuhao. Sosok abu-abu keluar dari pintu dan langsung menuju ke arah 98. Tidak ada seorang pun yang berpikir bahwa turnamen rekayasa jiwa elit akan berakhir seperti ini. Huo Yuhao menggunakan sihir nekromantiknya dan berhasil menyudutkan lawannya. Yuhao terus merapalkan mantara dan memanggil hantu-hantu aneh. Keterampilan ini mirip seperti master jiwa jahat. Melihat situasi yang tidak berjalan dengan baik, penatua ketiga yang duduk di ruang tunggu VIP tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia segera berteriak mengatakan bahwa peserta nomor 98 mengakui kekalahan dan meminta Yuhao agar berhenti. Penatua ketiga kemudian muncul di atas panggung. Melihat penatua ketiga yang tiba-tiba muncul, Huo Yuhao dengan acuh tak acuh bertanya siapa dia dan mengapa dia menghentikannya. Penatua ketiga menjelaskan bahwa ia adalah guru dari peserta nomor 98. Penatua ketiga dengan cepat berjalan ke peserta nomor 98 dan membantunya berdiri. Setelah memeriksa dan memastikan bahwa muridnya tidak terluka, penatua ketiga segera menghela nafas lega. Pada saat berikutnya, seorang penatua lainnya melangkah ke atas panggung. Dijelaskan bahwa orang ini adalah penatua kedua dari aliansi Dusquater. Setelah itu ketua aliansi Dusquater juga muncul di atas panggung. Dijelaskan bahwa ketua aliansi Dusquater ini bernama Namong Wan. Namong Wan berbalik ke arah tiga wasit dan memerintahkan mereka agar segera mengumumkan hasil pertarungan. Setelah itu wasit segera mengumumkan Yuhao sebagai pemenang dari pertarungan ketiga. Namong Wan menghampiri Huo Yuhao dan mengajak Yuhao mengobrol, namun Huo Yuhao menolak ajakan ketua aliansi Dusquater. Namong Wan tersenyum sembari mengatakan bahwa ia akan mengobrol dengan Yuhao setelah Yuhao memenangkan keseluruhan turnamen yang mewakili aliansi Dusquater. Namong Wan juga mengatakan bahwa jika Yuhao berhasil memenangkan kehormatan mewakili aliansi Dusquater mereka, aliansi Dusquater akan memberi Yuhao hadiah tambahan. Singkat cerita, Yuhao serta Hechaito meninggal panggung kompetisi setelah mengambil hadiah mereka dan kembali ke Hotel Kingse. Sementara itu di ruang bawah tanah rahasia, terlihat beberapa master dari aliansi Dusquater seperti Namong Wan, wakil pendiri misterius, dan beberapa pria parubaya lainnya. Namong Wan bertanya dengan suara rendah kepada wakil pendiri tentang pendapatnya mengenai Huo Yuhao. Sebuah kilatan misterius muncul di mata wakil pendiri ketika dia mengatakan bahwa Yuhao sangat menarik. Wakil pendiri merasa bahwa Yuhao seperti orang yang mereka cari. Namong Wan mengatakan kalau dia telah mengirim seseorang untuk memata-matai Yuhao. Namong Wan yakin bahwa Yuhao pasti memiliki identitas lain. Sebelumnya Yuhao hanya menggunakan jiwa bela diri jahatnya untuk menyembunyikan identitas aslinya. Hanya saja mereka tidak tahu jiwa bela diri jahat yang dimiliki Huo Yuhao. Wakil pendiri berkata bahwa ia akan melaporkan hal ini kepada pendiri aliansi Dusquater. Saat dia berbicara, seorang pria berpakaian hitam dengan cepat memasuki ruangan dan membisikkan beberapa kata kepada Namong Wan. Dijelaskan bahwa orang ini adalah orang yang ditugaskan untuk memata-matai Yuhao, namun sayangnya dia gagal dan kehilangan jejak Yuhao. Menyadari bahwa orang suruhannya gagal, Namong Wan jelas sangat marah. Sesaat kemudian dia segera memerintahkan pria berpakaian hitam itu untuk memanggil Chen An. Singkatnya Chen An dengan cepat masuk ke kamar dan memberi hormat kepada para master aliansi. Namong Wan segera meminta Chen An untuk menceritakan semua yang ia tahu tentang Huo Yuhao. Kesetiaan Chen An untuk Huo Yuhao semakin bertambah setelah melihat kekuatan Yuhao di turnamen sebelumnya. Chen An juga telah memprediksi bahwa Master Aliansi pasti akan memiliki beberapa pertanyaan mengenai Yuhao setelah menyaksikan adegan sebelumnya. Jadi Chen An telah menyiapkan beberapa hal untuk dikatakan. Chen An kemudian mulai menjelaskan beberapa hal tentang Yuhao, dengan menceritakan 90% dari cerita lengkap dan menceritakan beberapa kebohongan. Chen An menyembunyikan hubungan yang lebih dalam antara dirinya dan Huo Yuhao. Secara alami, Chen An tidak akan menyebutkan fakta bahwa Huo Yuhao memintanya untuk membantu membeli beberapa logam langka. Setelah mendengarkan penjelasan dari Chen An, Namong Wan menoleh ke arah wakil pendiri sembari mengatakan, berdasarkan apa yang saya lihat, tujuan utama orang ini adalah untuk menghasilkan uang dan mendapatkan beberapa logam langka. Akan lebih mudah bagi kita untuk berbicara dengannya jika kita memiliki sesuatu yang dia inginkan. Dia pasti akan datang lagi untuk kompetisi terakhir. Wakil pendiri itu mengangguk. Dia berharap Yuhao adalah orang yang mereka cari selama ini. Sementara itu di sebuah hotel,
Huo Yuhao perlahan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di pertarungan sebelumnya. Sebelumnya Huo Yuhao telah menggunakan keterampilan yang mirip dengan Master Jiwa Jahat, He Chaito. Nanas serta Wang Donger jelas merasa bingung dengan keterampilan yang ditunjuk Huo Yuhao. He Chaito melepas topengnya dan menepuk bahu Yuhao dengan mengatakan kalau Yuhao harus istirahat. Sesaat kemudian Yuhao segera memberikan He Chaito pisau ukir yang ia menangkan dari peserta nomor 98 sebelumnya. Setelah itu He Chaito dan Nana segera kembali ke kamar mereka dan beristirahat. Setelah keduanya pergi, Wang Donger membantu Huo Yuhao melepas penyamarannya. Wang Donger mengatakan bahwa ia tidak setuju jika Yuhao mencoba memasuki lingkaran gereja Roh Kudus. Jadi tujuan sebenarnya Huo Yuhao mengikuti turnamen bawah tanah ini adalah memanfaatkan hubungan antara aliansi Duskwater dan gereja Roh Kudus untuk menyelinap masuk dan memata-matai mereka. Dengan kemampuan Yuhao yang mirip dengan Master Jiwa Jahat, Yuhao percaya bahwa orang-orang dari gereja Roh Kudus tidak akan melakukan apapun terhadapnya setelah mereka melihat kemampuan Yuhao. Namun Wang Donger tidak setuju karena itu terlalu beresiko. Huo Yuhao mengatakan kalau ia harus melakukan ini. Hal paling menakutkan tentang gereja Roh Kudus bukanlah kekuatan mereka, tetapi rahasia yang mereka sembunyikan. Tidak ada yang tahu bagaimana gereja Roh Kudus terstruktur serta seberapa kuat mereka sebenarnya. Pada hari ketika mereka memutuskan untuk muncul, benua Douluo akan dihadapkan dengan ancaman kehancuran. Yuhao menegaskan bahwa gereja Roh Kudus pasti akan menargetkan sekte tubuh dan Akademi Shrek. Yuhao lanjut mengatakan bahwa Akademi telah memberi mereka begitu banyak bantuan, jadi Yuhao memutuskan untuk melakukan sesuatu untuk Akademi. Yuhao berjanji setelah dia mendapatkan pemahaman dasar tentang gereja Roh Kudus, ia akan segera meninggalkan tempat itu. Setelah beberapa saat berbincang dengan Wang Donger, Huo Yuhao mulai berkultivasi. Yuhao dengan cepat memasuki kondisi meditasinya. Saat Huo Yuhao memasuki laut spiritualnya, ia langsung membuka sebagian ingatan yang telah disegel Yilei Kishi. Kenangan tentang Yilei Kishi perlahan-lahan muncul di benak Yuhao. Pada saat yang sama sebuah proyeksi Yilei Kishi muncul di laut spiritual Yuhao. Jadi ini adalah sisa kesadaran yang ditinggal oleh Yilei Kishi untuk Yuhao. Proyeksi Yilei Kishi mengatakan bahwa untuk sampai di sini, kekuatan Yuhao haruslah cukup kuat untuk menyerap apa yang harus ia ajarkan kepada Yuhao. Yuhao tahu bahwa ini adalah sesuatu yang ditinggalkan gurunya sebelum dia meninggal. Huo Yuhao memfokuskan pikirannya dan mendengarkan perkataan Yilei Kishi. Yilei Kishi mengatakan kalau sebelumnya dia sedikit ragu apakah ia harus memberikan teknik necromancy kepada Yuhao atau tidak. Bagaimanapun juga, necromancy dianggap jahat bagi kebanyakan orang karena hubungannya dengan kematian, mayat serta roh. Manusia secara alami akan memiliki rasa takut terhadap necromancy. Namun pada akhirnya, Yilei Kishi memutuskan untuk mengajarkan teknik necromancy kepada Yuhao. Yilei Kishi menjelaskan bahwa necromancy hanyalah salah satu cabang sihir yang terkandung di dunianya, serta itu sama sekali bukan hal yang menakutkan. Necromancy adalah jenis sihir yang paling dekat dengan asal dan esensi manusia. Segala sesuatu tentang necromancy berasal dari kehidupan. Yilei Kishi menjelaskan bahwa dulunya dia adalah ahli nujum yang perkasa. Pada awalnya ia memiliki elemen cahaya dan mahir dengan segala jenis mantra sihir tipe cahaya. Namun karena hatinya dipenuhi dendam dan kebencian setelah peristiwa malam yang dialaminya, jadi ia mempelajari necromancy dengan mengandalkan bakatnya dan membuka jalan baru untuk dirinya sendiri. Yilei Kishi mengatakan sebelum Yuhao sepenuhnya menerima ajaran necromancy, Yuhao harus ingat bahwa necromancy berbahaya karena kekuatannya serta alam terlarangnya. Jika Yuhao menggunakan kekuatan necromancy di jalan yang salah, Yuhao akan dihancurkan olehnya. Yilei Kishi menyarankan agar Yuhao berlatih ilmu necromancy namun hatinya harus diselimuti cahaya, serta tidak dibutakan oleh balas dendam atau kebencian dimanapun Yuhao berada. Yilei Kishi mengatakan bahwa ia telah meninggalkan mantra necromancy yang telah ia integrasikan ke dalam ingatan Yuhao, sehingga Yuhao dapat menggunakannya selama Yuhao terus meningkatkan kekuatan spiritualnya. Huo Yuhao menerima ajaran Yilei Kishi dan perlahan-lahan merasakan semua necromancies yang tersimpan dalam ingatannya. Singkatnya di keesokan harinya, Yuhao telah menyelesaikan meditasinya. Karena hari ini Sekte Tang tidak punya jadwal turnamen, jadi Yuhao punya waktu seharian untuk beristirahat. Besok adalah putaran terakhir dari ronde round robin, di mana Sekte Tang akan melawan Akademi Shrek. Wang Donger yang melihat Yuhao agak pucat lantas bertanya kondisi Yuhao. Yuhao menjawab bahwa ia baik-baik saja dan hanya lelah secara mental. Yuhao mengatakan bahwa selama proses meditasinya, ia mendapatkan banyak hal.
Yu Hao bertanya kepada Wang Donger mengatakan apakah Wang Dong masih ingat ketika Yu Hao memberitahunya bahwa Yu Hao memiliki guru dari dunia lain. Yu Hao lantas menjelaskan kalau kemampuan yang ia tunjukkan kemarin di turnamen gelap adalah kemampuan yang diberikan gurunya, itu disebut necromancy. Wang Donger sedikit bingung dan bertanya apa itu necromancy. Yu Hao lanjut menjelaskan dengan mengatakan kalau awalnya ia pikir necromancy tidak berbeda dari kemampuan master roh jahat, oleh karena itu ia selalu menentang necromancy. Itulah sebabnya Yu Hao tidak menggunakannya, namun saat ini Yu Hao telah mengerti lebih banyak setelah melihat kenangan yang ditinggalkan gurunya. Yu Hao mengatakan bahwa kemampuan necromancy, kemampuan master roh jahat serta kekuatan apapun di dunia ini pada dasarnya tidak ada yang salah, satu-satunya perbedaan terletak pada penggunaannya. Yu Hao mengatakan bahwa ilmu itu tidak salah, jika ada kesalahan, maka itu terletak pada penggunanya. Jika seseorang menggunakan ilmunya pada hal-hal buruk, maka itu akan buruk. Namun jika seseorang menggunakan ilmunya pada hal baik, maka itu akan menjadi sesuatu yang baik. Intinya baik buruknya sebuah keterampilan itu terletak pada penggunanya. Jadi bagi teman-teman yang ingin mentraktir Mimin kopi atau paket data, kalian bisa menyumbangkan sedikit harta kalian pada link di deskripsi video, agar Mimin juga lebih semangat ngedit videonya. Untuk teman-teman yang sudah support channel All Series, Mimin ucapkan banyak terima kasih, semoga rezeki kalian lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.